Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka mengikuti acara silaturahim tahunan Ummul Qura Surabaya, sekaligus dengan acara Al-Hafidz Takrimi untuk Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah PPUI Bank Mojokerto. Dan insya Allah hadirnya kita di sini semua semata-mata sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari berbagai tempat kita datang, dari Surabaya, ataupun dari Jawa Tengah, kemudian dari Madura, hingga berkumpul di sini semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya tidak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya di sini sebagai moderator acara, insya Allah akan membacakan beberapa program sequence atau rangkaian acara, dan insya Allah akan berlangsung selama acara silaturahim tahunan dan juga Al-Hafidz Takrimi. Insya Allah yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua adalah tilawah Al-Quran, yang ketiga adalah pembacaan teks baiat, keempat sambutan dari ketua panitia Amir Ummul Qura, kemudian Murabi Ma'had PPUI Mojokerto, kelima pembacaan nilai santri dan pemberian apresiasi, kemudian penyampaian materi. Kemudian yang ketujuh, tamah-tamah diisi dengan berbagai hadiah tukar kado, 8 penutup, dan yang terakhir foto bersama. Maka dari itu, sekali lagi moderator mengingatkan kepada diri sendiri, kemudian kepada seluruh tamu undangan yang hadir, agar senantiasa menyiapkan hadirnya kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya tidak menjadi hal yang sia-sia begitu saja. Maka dari itu, mari sama-sama kita membuka acara hari ini dengan melafalkan basmalah. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu tilawatul Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh salah satu ananda kita, santri PPUI Bank Mojokerto, yaitu Ananda Usman Baraja, kelas 3 ubah. Kepada yang bersangkutan, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Al-Quran wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjul sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami aturkan syukran jazakumullah khairan katsira kepada Ananda Usman Baraja yang telah membacakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Semoga dengan dibacakan ayat-ayat tersebut bisa diresapi oleh kita semua. Amin. Nah, selanjutnya kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan teks bayat yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh salah satu pendidik dari Mojokerto, yaitu Ustaz Syahrul Muhammad Akbar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan poin-poin bayat warga khilafah muslim. Harap didengar dan diikuti. Bayat warga khilafatul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, saya berbaiat kepada Allah di hadapan ulil amri yang bertanggung jawab. Dengan tulus ikhlas bahwasannya, satu, saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dua, saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Allah. Tiga, saya siap sedia mendengar dan taat kepada Allah
taat Rasulullah, dan ulil amri saya kapanpun dan dimanapun. 4. Saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasul-Nya. 5. Apabila ternyata di kemudian hari saya dengan sengaja dan atau mengkhianati baiat yang saya nyatakan ini, maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan Islam. Semoga Allah berkenan dan menerima baiat saya ini dan memandaikan saya dalam melaksanakan tugas suci lillahi kalimatillah. Serta mengampuni dan meridai saya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syekh Muhammad Akbar yang telah membacakan poin-poin baiat warga Khilafatul Muslimin. Semoga dengan dibacakan baiat tersebut kita selaku warga Khilafatul Muslimin tetap senantiasa mengingat janji setia kita kepada Allah di hadapan ulil amri kita. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan-sambutan yang insya Allah berkesempatan pada kali ini ada ketua panitia, kemudian Amirul Qura dan Murabi PBUI juga Mojokerto. Maka dari itu untuk yang pertama kami minta kesediaannya kepada Ketua Panitia Silaturahim Tahunan untuk Surabaya kepada Ustaz Sumitro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nabi Rasulullah Rasulullah وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Sahabat yang bersahabat Allah dan hati-hati semua, saya ucapkan Alhamdulillah wassalam di tempat yang mulia ini dalam rangka kita hadir mengikuti acara silaturahmi tahunan Umur Surabaya. Mudah-mudahan niat kita dari rumah Allah nanti kembali ke rumah senantiasa Allah dapat sebagai amal soleh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Mojokerto Surabaya dalam hal ini telah membantu pelaksananya acara silaturahmi tahunan ini, baik dana atau tenaga. Tanpa kalian mustahil acara ini akan bisa terlaksana. Ini karena antusias warga Mojokerto Surabaya sehingga acara ini bisa terlaksana pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ucapkan syukur kepada Allah dan kasih
kepada antum semua yang hadir sehingga pelaksanaan acara ini bisa terlaksana. Saya tidak panjang lebar, ini saja apa yang saya sampaikan. Mungkin tempat atau hidangan nanti yang disediakan panitia tidak sesuai harapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami haturkan syukran jazakumullah khairan katsira kepada Ketua Panitia Ustaz Suwitro yang telah menyampaikan sambutan pertamanya untuk kita semua. Selanjutnya mari kita dengarkan untuk sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Amir Umur kita, Amir Umur Surabaya, yaitu Ustaz Imran Hamdani. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, Ustaz Abdul Hayyu belum sampai ini, alhamdulillah sudah hadir selaku pembina acara nanti insyaallah yang menyampaikan, dan kepada seluruh mas'ul yang ada di Bulog Surabaya dan Burobi Padet, Ustaz Dolman Balibari, dan yang saya hormati tamu undangan yang dari Solo, insyaallah hadir beberapa orang ini, insyaallah ada 4 ya, insyaallah. Ya, yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita berada di tengah majelis ini dalam keadaan sehat walafiat dan menurut Allah berdoa dan alhamdulillah. Karena silaturahmi tahunan ini adalah program dari Jamaah Khilafatul Muslim dari Pusat. Allah kita bisa melaksanakan dari. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya semuanya, karena acara ini bisa terlaksana, dan syukur alhamdulillah. Acara ini biasanya disampaikan oleh Khalifah langsung dari pusat, dan itu ada satu yang bahasa dan akhirnya diwakilkan oleh dari strukturasi. Insyaallah nanti Ustaz Abdul Hadi yang akan menyampaikan. Dan saya ucapkan sekali lagi dari panitia, ketua panitia yang telah memberikan dukungan yaitu terlaksananya acara ini, dan sekali lagi kepada Bu Robi dan para jajarannya yang insyaallah karena di acara ini berada di bukan kodok, dan saya sendiri mohon maaf dan seluruhnya karena ada kekurangannya acara ini, dan juga ada kekurangannya, dan itu juga di dalam penanganan di ketika di acara atau di seluruh kekurangan yang ada di pondok ya,
ketika Umul Qura ini membantu masalah pendanaan, jika ada kekurangan ya, saya mohon maaf. Mungkin selama ini banyak kekurangannya, dan selama ini kan yang menunjukkan dari Umul Qura Surabaya dan Umul Qura Solo. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang telah disampaikan sambutan yang kedua oleh Amir Umul Surabaya, Ustaz Umar Hamdani. Kami haturkan syukran jazakumullah khairan. Selanjutnya mari kita dengarkan untuk sambutan yang ketiga yang insya Allah berkesempatan pada kali ini, yaitu Murabi PPUI Kuba Mojokerto, Ustaz Sultan Al-Ghifari. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin karim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kami awali sambutan kami pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya ialah kita dapat melaksanakan kegiatan ini, jika kita melaksanakan kegiatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mengajarkan Islam ini tidak terkatakan dan Islam sebagai iman kita semua. Dan pula salawat dan salam kita bacakan dan kita haturkan kepada para pemimpin beliau, para beliau, para tabi'in, para tabi'in, para biasa mengikuti beliau hari ini sampai setelahnya. Kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh warga Umul Surabaya serta seluruh warga Umul Surabaya yang senantiasa berpartisipasi dalam mengembangkan pondok ini, baik itu sifatnya yang bersifat moral maupun materi. Alhamdulillah. Dan kami juga mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kami dalam mendidik santri. Mungkin banyak kekurangan ini, kekurangan selama kami bertugas di pondok ini. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan melalui acara ini menjadikan hati kita dengan penuh hati yang penuh sayang terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang-orang yang pernah kita lebih sebelumnya. Mungkin ini sampai kami sampaikan. Semoga berbagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami haturkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Murabi PPUI Kuba Mojokerto, Ustaz Sultan Al-Ghifari yang telah menyampaikan sambutannya. Dan insya Allah kita akan lanjut kepada acara berikutnya, yaitu inti dari Al-Fatihah ini, yaitu pembacaan nilai dan pemberian apresiasi. Maka dari itu kami selaku moderator akan melimpahkan sisinya sementara kepada Mudir Madrasah PPUI Kuba Mojokerto, kepada Ustaz Daniel Nafiuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati para hadirin sekalian, kami turut banyak berterima kasih kepada para hadirin yang ikut andil dalam acara Al-Hafdu At-Takrimi. Maka dari sini kami sebagai bagian kemudian ingin memberikan informasi pengumuman atas santri-santri yang berprestasi. Yang pertama, kami akan mengumumkan beberapa santri yang berprestasi di dalam akademik tahun akademik 1445 sampai dengan 1446 Hijriah. Untuk kelas 1, Asfal Katiyat Asyahidah dengan nilai rata-rata 8,92 memperoleh peringkat pertama. Kemudian Sofia atas nama Sofia Baroja dengan nilai rata-rata 8,87 peringkat 2. Bagi yang nama santri yang sudah disebutkan, kami harapkan untuk maju ke depan. Dan kita kepada wakil dari Amil Umum Kurang Surabaya, kepada Ustadz Zahid, kami mintakan untuk membagikan hadiah. Kami mintakan kepada wali kelas 1 Ustadz Muhammad Sahal Akbar. Kepadanya kami persilakan untuk maju ke depan. 3, 2, 1. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada santri-santri yang berprestasi yang telah mendapatkan hasil daripada ia belajar selama setahun ini. Kemudian kelas 2 peringkat pertama dengan nilai rata-rata 9,35 atas nama Sofiatul Hidayah El-Papa. Kemudian peringkat kedua diraih oleh Aisyah Zahidah El-Papa dengan nilai rata-rata 8,97 atas nama Sofiatul Hidayah El-Papa dan Aisyah Zahidah El-Papa. Kami mintakan untuk maju ke depan. Kami mintakan kepada wali daripada Sofiatul Hidayah El-Papa dan Aisyah Zahidah El-Papa untuk maju ke depan. Kemudian kami mintakan kepada wali kelas 2 NKUB, kepada Ustazah Najla Hadilatul Barizah, kami mintakan untuk maju ke depan. 3, 2, 1. Santri-santri yang berprestasi dalam KIDN tahun akademik 1445 sampai dengan 1446 Hijriah. Kemudian kelas 3 peringkat pertama dengan nilai 9,35 diraih oleh Usman Baroja. Kemudian peringkat kedua dengan nilai rata-rata 8,86 diraih oleh Salsa Wildaniati. Kepada santri yang
telah disebutkan namanya, kami harapkan untuk maju ke depan. Kami mintakan kepada wali Salsa untuk membagikan hadiahnya. Kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada santri-santri yang berprestasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka semua. Kami memandang bahwa semua santri, maupun itu yang juara 1 ataupun yang juara terakhir, kami menganggap mereka semua adalah berprestasi. Karena pada umumnya setiap orang, setiap anak mempunyai hasil prestasi masing-masing. Kemudian kami akan membacakan seluruh nilai santri dari kelas 1 MKUK. Yang pertama, Asfal Takiyat Asyahidah dengan nilai rata-rata 8,92. Aska Asfarobani dengan nilai rata-rata 8,47. Sofia Baroja dengan nilai rata-rata 8,87. Zubair Ahmad Al-Hawari dengan nilai rata-rata 8,03. Syafaq Alwan dengan nilai rata-rata 8,19. Kemudian kelas 2, Aisyah Samita dan Papa dengan nilai rata-rata 8,97. Muhammad Ayas Al-Fatih dengan nilai rata-rata 8,4. Muhammad Musari Rasik Aufa dengan nilai rata-rata 8,17. Muhammad Ziyad Al-Khairi dengan nilai rata-rata 8,15. Naila Az-Zahra dengan nilai rata-rata 8,81. Sofiatul Hidayah Al-Papa dengan nilai rata-rata 9,35. Zafira Az-Zahra dengan nilai rata-rata 8,86. Kelas 3, Aira Ar-Rahma Wibowo dengan nilai rata-rata 8,71. Naila Matofila dengan nilai rata-rata 8,8. Saidah Hanifah Sahla dengan nilai rata-rata 8,13. Salsa Wildaniati dengan nilai rata-rata 8,86. Usman Baroja dengan nilai rata-rata 9,353. Zakia Asbiatul Nisa dengan nilai rata-rata 8,61. Alhamdulillah, telah kita saksikan bersama acara Al-Faslu At-Takrimi dari pembacaan nilai, kemudian pemberian apresiasi dari masing-masing kelas, dari kelas kelas 1 MKUB sampai kelas 3 MKUB. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian materi untuk silaturahmi kawan Umroh Surabaya. Insyaallah yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Abdul Hayy. Insyaallah beliau akan berkesempatan untuk mengisi acara silaturahmi tahunan. Maka dari itu kepada Ustaz Abdul Hayy, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du,
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dulibat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa kama qala wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril jambi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Al hadits rawahu Ibnu Majah. Shadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Yang kami hormati Amir Ummul Qura Surabaya beserta staf yang sempat hadir pada haflah hari ini. Yang kami hormati para mas'ulul ummah di lingkungan Ummul Qura Surabaya yang sempat hadir pada siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para wali santri Ma'ahad Al-Ukhuwah, Ukhuwatul Islamiyah yang dirahmati Allah, para santri-santri, santriawan dan santriwati yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak ada kata yang paling indah dan lebih patut kita ungkapkan pada hari pertemuan atau haflah pada siang hari ini selain ungkapan rasa syukur, puja dan puji yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmat, kasih sayang, karunia dan nikmatnya yang tiada hentinya senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian, dan hingga hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri acara ini, yakni acara Haflut Takrim. Ya. Jadi tulisannya ada yang salah. Ini maksudnya lam, tapi ketuanya kayak dal. Nah, jadi lain kali tolong bedakan nulis dal sama lam. Kalau lam itu agak ke bawah. Tadi agak bingung. Apa iki? Dibaca apa? Habdu itu tak cari artinya apa ya? Kalau habdu pakai itu ya. Haflah atau haflatun itu sama artinya. Artinya pertemuan, perayaan, pesta, itu macam-macam artinya haflah itu ya. Haflatut takrimi itu artinya ya pertemuan dalam rangka menghormati anak-anak santri-santri kita. Itu artinya. Memuliakan. Kalau tadi prestasinya dibacakan ya, ada yang nilainya gini, ada gini, tek-tek. Ya, kalau kita orang tuanya hadir, kita para pengurus hadir, itu anak-anak menjadi suatu kebanggaan. Kita pun sebagai orang tua juga kadang-kadang ikut bangga kalau anaknya memiliki prestasi. Gini apa buatan? Iya, pasti anakku juara satu begitu ya. Maka ditulis ya. Jadi ini salah penulisan ya. Al-haflu boleh, al-haflatu boleh, pakai muannas dan mudzakkar ya. Ya. Nah, tapi kalau yang cocok itu mestinya al-haflatu takrimi, karena at-takrimi ada ya muannasnya itu, jadi cocok kalimatnya. Tapi nggak apa-apa di sini ya, rata-rata nggak ngerti bahasa Arab kok. Tapi kalau orang ngerti bahasa Arab biasanya kadang-kadang lo kok kayak gini nulisnya ya. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa. Itu cuman koreksi saja. Tapi hati-hati panitia lain kali kalau mau menulis jangan sembarangan nulis ya. Dinilai orang soalnya. Karena ini kan pesantren. Loh, nanti nek gurunya nulis salah nanti kan meragukan. Oh, nanti anakku apa? Gurunya salah nulis ya, gitu nanti anakku diajari salahnya gitu. Jadi hati-hati, karena semua perbuatan itu pasti akan biasanya banyak orang yang membaca, banyak orang yang menilai, apalagi kalau berbentuk tulisan. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati, saya sambil berdiri nanti saya buka dulu ini.
tulisan ini, ada tulisannya. Temanya Pak, coba dibaca temanya. Dengan silaturahim tahunan, karena ini acara ini silaturahimnya tahunan, kita pererat uhuwah. Maksudnya di sini persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, lebih-lebih persaudaraan sesama satu perjuangan. Kita ini adalah warga Khilafatul Muslimin. Pererat uhuwah. Terus yang kedua, memperkuat ketaatan. Nggih. Memperkuat ketaatan. Yang ketiga, dalam rangka memperkokoh jamaah. Yang ketiga, tujuannya untuk meraih pertolongan Allah. Dari tema ini, tentu ditulis ini pasti ada maksud dan tujuannya. Pertanyaan yang muncul nih, dari tema ini, mengapa ukhuwah Islamiyah kita kurang erat? Ini PR ini. Jangan pulang nanti kalau belum ketemu jawabannya. Ya. Ya. Ini kan ini ya. Kenapa ukhuwah kita kurang erat ini loh? Kurang erat apa tidak erat? Kurang. Apa bedanya kurang dengan tidak? Kalau kurang itu sudah berjalan tidak sedikit. Ya, ya. Kalau ada pertanyaan gini, sudah benarkah keislaman kita? Relatif, Bapak. Sudah benarkah keimanan kita? Sudah benarkah syahadat kita? Sudah benarkah cara kita berjamaah? Sudah benarkah ketaatan kita? Sudah benarkah kita cara berukhuwah? Wih, banyak sekali ya, insya Allah semua ya. Tapi kan mendingan dijawab insya Allah daripada tidak ya. Ya. Insya Allah itu rada enak di hati ya. Sudah kokohkah kita dalam berjamaah? Ya apa Bapak Ibu? Kita dalam berjamaah di khilafat kita jamaah kita ini sudah kokoh atau masih rapuh? Kokoh itu lawannya rapuh. Antaranya apa antaranya? Ya, erat itu lawannya apa? Erat. Longgar. Tengah-tengah Pak, jangan rapuh. Ya. Ya ini karena ditulis, gak mungkin ditulis kalau ada tidak ada tujuannya. Coba jawab serentak. Mengapa ukhuwah Islamiyah kita kurang erat? Jawabannya kurang silaturahmi. Mengapa ketaatan kita kurang kuat? Jawabannya mengapa ketaatan kita kurang kuat? Taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Jawabannya kurang takwa. Boleh juga. Bukan kurang iman. Termasuk. Duluan mana iman daripada takwa? Iman dulu baru takwa, apa takwa dulu baru iman? Apa itu takwa, apa itu iman? Jangan dijawab koyok menurut saya. Apa takwa anak-anak? Saya tahu Pak, takwa itu takut sama mertua. Iya, itu dipeleset. Takwa kok takut sama mertua. Ya boleh juga, tapi itu kan bukan itu yang diinginkan. Ya takut sama orang tua. Oke. Nah ini dulu. Nanti kita kalau dikasih soal gini biar kita sama-sama berpikir. Dan sampean supaya tidak ngantuk. Soalnya silaturahmi ini sudah tahu semua kita. Coba kalau tanya, apa hukumnya silaturahmi? Pasti jawabannya wajib. Nih. Ya. Apa hukumnya memutus silaturahmi? Pasti jawabannya haram. Nih. Apa manfaatnya silaturahmi? Oh, A, B, C, D, dia. Apa bahayanya orang memutus silaturahmi? Bahayanya A, B, C, D. Sudah tahu semua. Bagaimana cara bersilaturahmi yang benar? Aplikasinya A, B sudah tahu semua. Tapi pertanyaannya ya tadi ini. Mengapa ukhuwah kurang erat? Tadi ada yang jawab kurang silaturahmi. Betul juga, tapi bukan cuma itu. Mengapa ketaatan kurang kuat? Kurang iman ya. Bukan silaturahmi juga bisa ya. Ya. Mengapa jamaah kurang kokoh? Kurang silaturahmi. Kurang iman juga mungkin ya. Iya, ada kurang ya. Mengapa pertolongan Allah tak kunjung datang?
Ya, iya. Kalau ukhuwah Islamiyahnya kurang, ya, ketaatannya kurang, cara berjamaahnya tidak kokoh, bagaimana pertolongan Allah bisa datang? Kan nggak masuk akal, sulit. Jadi dengan adanya silaturahmi tahunan hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal berapa Syakban ini sekarang? 3 Februari 24 Syakbannya dulu, jangan Februarinya dulu. Ya, ya. Tanggal berapa Syakban dulu sekarang? Syakbannya tanggal berapa? Ya, kalender Islam dulu, jangan kalendernya orang kafir dulu kita pakai. Sekarang tanggal berapa Syakban? 24 Syakban tahun 46 Hijriah, bertepatan dengan 23 Februari tahun 2005. Kita sekarang bertemu di mana kita ini? Di mana kita ini? Pondok PUI. Siapa kita ini? Loh, jangan gitu. Ya memang manusia. Masa setan? Siapa kita ini? Kita ini warga khilafah. Gitu loh, Pak. Ya. Siapa kita ini? Di mana kita sekarang? Tebut nama pondoknya, nggak hafal nama pondoknya. Iya, masa milik kita kalau nggak bisa nyebutnya? Pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah, di mana ini tempatnya ini? Mojokerto, kabupaten apa? Provinsi apa? Negara apa? Lah gitu loh yang lengkap. Gitu aja kok wangel. Apa tujuan kita beramai-ramai datang ke sini hari ini? Syiar Islam, Bapak. Syiar Islam. Iya. Syiar Islam satu bagus ya. Tapi syiar Islam itu kan ada tujuannya yang lebih konkret. Husnul Khatimah. Ya itu tujuan akhir. Tujuan kita ini loh yang ditulis di sini. Ingin mempererat ukhuwah Islamiyah. Ingin memperkuat ketaatan itu loh, ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri itu loh. Udah paham semua kok. Terus tujuannya kita ingin mempererat persaudaraan, memperkuat, memperkokoh jamaah. Tujuannya supaya apa? Iki loh. Supaya apa? Allah. Mau ditolong Allah? Mau dicintai Allah? Mau diridhoi Allah? Jangan putus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi, kerugiannya pertama, rezekinya akan selalu diputus oleh Allah. Betul apa tidak? Kalau saya dengan Pak Idris selama ini baian, setiap Pak Idris pulang kampung saya selalu diberi apa yang dia perolehkannya. Gara-gara saya musuhi, nggak bakalan Pak Idris memberikan saya itu. Itu tandanya bahwa memutus silaturahmi berarti rezekinya juga terputus. Memutus silaturahmi, doa-doanya juga akan terputus. Jadi kalau kita berdoa itu, sholat, saling mendoakan kita dalam sholat itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada assalamu alayna wa ala ibadillah. Ya Allah, limpahkan keselamatan ya Allah kepada kami seluruh umat Islam yang mati, yang kena semua. Tapi kalau silaturahmi kita putus, doanya nggak nyambung. Mau? Orang lain sholat kita nggak kena, kita sholat nggak kena juga, saudara kita mau? Memutus silaturahmi itu ancamannya haram, hukumnya masuk surga. Qati'ur rahmi la yadkhulul jannata, rawahu Muslim. Orang yang memutus silaturahmi, kata Rasulullah, tidak bakal masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mau tidak masuk surga? Mau? Mau rezekinya dikurangi? Mau umurnya pendek? Cepat mati mau? Mau cepat mati? Bagus mana umurnya pendek tapi amalnya baik daripada umurnya panjang tapi bermaksiat melulu? Bagus mana? Ketemu ya judulnya ya? Nah, ketemu ya? Otak-atik, ini namanya ilmu otak-atik. Karena panitia menulis di sini pasti ada maunya.
Jadi silaturahmi kalau kurang erat itu masalah nggak? Masalah nggak? Kalau tali persaudaraan di antara kita ini kurang erat, kurang rapat, masalah apa bukan? Masalah. Kalau kita taatnya kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri kurang, kepada masulul ummah, kepada umum kurang, masalah nggak? Masalah. Apa masalahnya? Bukan itu. Terancam masuk neraka. Ekstrim. Jadi apa ya? Kalau kita berjamaah asal-asalan, yang penting namanya dipasang gini-gini, tapi nggak mau ngurus jamaah, senang dipasang toh. Kan umumnya begitu ya. Bangga, aku jadi pengurus masulul ummah, aku jadi anggota umul qura, aku jadi pengurus wilayah, tapi nggak aktif. Seneng ngetok. Jadi besok yang masuk surga namanya tok, orangnya tetap ke neraka. Ya, mau begitu? Enggak mau. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Malam yahtam bi umuril mu'minin falaisa minna," rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa orang mengaku beriman tapi tidak mau peduli, tidak mau ambil andil, tidak ambil ngurusin urusan umat ini, kata Nabi, falaisa minna, bukan umatku. Bukan umatku. Walaupun namanya tercatat dari pengurus, tapi kalau tidak mau ikut ngurus itu bukan umatku, kata Nabi. Nggak diakoni. Bahaya. Maka berbahagia dan bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang diamanai untuk ngurus masulul ummah, umul qura. Ini kalau kita aktif bisa memanfaatkan momen ini, kesempatan ini, itu salah satu jalan yang paling memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aminnya kok kecil. Amin. Amin. Diajak masuk surga kok. Amin ya. Alhamdulillah. Jadi tadi timbulnya banyak masalah, baik secara pribadi maupun urusan jamaah. Ternyata salah satu penyebabnya kurangnya silaturahmi. Menimbulkan problem. Kira-kira silaturahmi itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia apa kira-kira yang pas maknanya? Nyambung kasih sayang. Sila itu artinya nyambung. Ar-Rahim itu artinya tali kasih sayang. Setiap manusia itu butuh disayang nggak? Bu, setiap manusia butuh kasih sayang nggak? Kalau kasih sayang hilang, apa yang terjadi? Bukan murung, kiamat. Kalau rasa kasih sayang itu hilang, pasti jadi masalah. Setiap manusia butuh kasih sayang, betul? Setiap manusia butuh penghargaan, betul? Setiap manusia butuh pemberian, betul? Setiap manusia butuh dicintai, betul? Setiap manusia butuh diakui, betul? Kalau di antara kita tidak ada saling mengakui, tidak ada kasih sayang, tidak ada saling memberi, tidak ada saling mendoakan, tidak ada saling bersilaturahmi, maka berbagai persoalan akan muncul. Kalau persoalan itu akan muncul baik kehidupan pribadi dan berdoa, jangan berharap pertolongan Allah akan datang, nggak mungkin. Tidak mungkin. Ketemu ya persoalannya ya. Jadi putusnya silaturahmi atau renggangnya silaturahmi merupakan sumber segala masalah, baik dalam kehidupan pribadi apalagi dalam kehidupan berjamaah. Sebetulnya sudah tahu semua kita ini. Sekarang pertanyaannya, saya akan bertanya aja. Kalau nggak ditanya kita itu kadang-kadang kan aneh. Ya sekarang, kenapa silaturahmi kok menjadi sulit untuk dilaksanakan? Apa masalahnya? Imannya kurang. Oke, setuju. Iya. Imannya kurang, betul. Sumber segala persoalan itu memang diawali dari iman. Betul. Karena iman itu ibarat sepeda motor sama dengan aki. Bagaimana kalau sepeda motor kita akinya lemah? Di starter bisa nyala mesinnya. Mobil kita akinya lemah, di starter bisa nyala?
Nggak nyala. HP kita baterainya lemah. Apa yang terjadi? Iman ibarat HP dengan baterai. Iman ibarat mobil dengan aki. Nah, iman. Jadi iman itu penggerak. Nah, melempem itu kalau imannya hidup pasti jalan. Ada orang rumahnya dekat dengan masjid, sholatnya di rumah. Ada Pak. Ada. Orang khilafah ada yang kayak gitu. Rumahnya dekat dengan masjid, sholatnya di rumah. Ada. Nah, kenapa begitu? Ya imannya tadi lemot. Ada orang banyak kaum kerabatnya, banyak keluarganya, nggak pernah silaturahmi. Walaupun silaturahmi pakai HP, silaturahmi sekarang itu kan nggak terlalu sulit kayak dulu. Kalau kita jaraknya dari Surabaya ke Solo nggak sulit jatuh ya. Assalamualaikum, bagaimana saudara Ummul Qura di Solo? Sehat-sehat, alhamdulillah. Berkat doanya sampean. Bagaimana di Solo? Silaturahmi lagi ini. Tapi kenapa begitu sulit itu kita lakukan? Apa masalahnya? Setan yang disalahkan. Saya kursiku tadi itu loh Mas ya. Ini saya mumpun ketemu akan ceramah sampai jam 12 siang. Tahan, kira-kira kuat? Kuat. Soalnya saya tahu di sini ada saudara kita dari Solo, kadang jauh-jauh ke sini cuma saya ceramah 15 menit yo eman-eman waktunya. Ya. Tahan ya sampai jam 12 siang. Ini masih jam setengah 11. Ibu-ibu kuat? Yuk, kuat sampai jam 12. Ya. Ya, sampean kuat, saya yang kemeng nggak kuat. Oke, ya insya Allah nggak sampai nanti. Kira-kira kalau sudah agak lapar nanti kita berhenti. Kalau sekarang masih kenyang, kalau kenyang itu makan nggak enak, masih kenyang. Kalau lapar nanti, walaupun hanya telur, penyetan itu enak. Kalau sudah lapar, ya mudah-mudahan nanti begitu terasa lapar kita berhenti. Oke. Jadi hampir seluruh program kegiatan baik di dalam jamaah maupun kita secara pribadi itu rata-rata tidak jalan itu gara-garanya karena imannya lemah. Enggak, ya imannya lemah. Impaknya kurang. Apa yang menyebabkan orang tidak berimpak? Bukan, punya uang semua kok. Imannya lemah. Coba lihat kalau hari Jumat. Saya sering ngitung kotak impaknya Jumat. Jarang saya menemukan ngitung uang yang merah. Kalau yang gambarnya siapa? Bung Karno sama Bung Hatta jarang. Yang gambarnya Pak Harto Mesem itu sekarang sudah hilang. Jarang ketemu itu. Rata-rata kotak impak itu 2000, 1000 gitu loh ya itu. Padahal ke masjid pakai mobil. Ini termasuk orang medit apa orang serakah ini kayak gini nih? Kenapa kalau kita berimpak selalu cari uang yang jumlahnya kecil? Padahal ada, kecuali kalau memang tidak ada. Kenapa? Kenapa kok impak selalu kita berikan yang terbaik? Bukankah harta yang kita impakkan itu harta kita yang sebenarnya? Kalau kita punya rumah di sana, punya kebun di sana, punya sawah di sana, punya mobil 5, punya undibat ini, itu cuma ngaku-ngaku, bukan milik kita sebenarnya. Besok pagi kita mati, hari ini mati, selamat tinggal, rebutan anak cucu kita. Padahal bapak ibunya waktu hidupnya soro berangkat pagi, pulang besok pagi untuk menumpu-numpu harta, mati nggak dibawa. Tapi kalau suruh sedekah meditnya setengah hidup, nggih. Tapi itu orang warga sana, kalau warga khilafah insya Allah tidak. Cuman memang kata Pak Syafi'i maunya banyak, Pak Hikam memang kemampuannya sebegitu ya. Iya. Apa boleh buat ya, Pak Yulianto ya? Bapak-bapak sekalian, yakin kalau kita berimpak, ya saya jelaskan. Kalau kita berimpak, kelihatannya kita nolong siapa? Kita kasih anak yatim, kelihatannya nolong anak ya. Kasih impak sedekah orang fakir miskin, kelihatannya nolong orang fakir miskin. Kita berimpak di jalan Allah, kelihatannya nolong Allah kita. Karena kita ini khilafah, ini proyeknya Allah. Kalau kita berimpak di situ, kelihatannya kita nolong Allah. Kelihatannya. Tapi saat temennya adalah menolong diri sendiri. Ketika kita tidak berimpak, siap-siap kita untuk apa? Diazab oleh Allah nanti dengan hartanya.
Harta itu bapak-bapak sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Itu hartamu yang banyak tekondi. Bagaimana kamu cara memperolehnya? Kalau sudah benar, kemana kamu belanjakan, kemana kamu infakkan? Harta besok di akhirat, depan ditanya, belakang ditanya. Ayo gimana Pak Wahab kira-kira? Pak Wahab, harta yang kita infakkan di jalan Allah dibanding dengan dibelikan rokok umpamanya, dibelikan untuk urusan pakaian, urusan makan, urusan rumah, urusan banyak mana kira-kira Pak Wahab? Banyak untuk pribadi. Infak itu terlalu sedikit. Ya, terlalu sedikit. Kata Rasul, ini saya sampaikan. Rasul di dalam satu pertemuan dengan sahabat-sahabatnya kira-kira dalam majelis kayak gini, tapi lebih kecil. Pernah bertanya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, mana yang paling kamu cintai? Hartamu sendiri apa harta ahli warismu? Ayo ngomong. Nabi bertanya kepada sahabatnya, mana yang kamu lebih cintai ketika hartamu sendiri apa harta ahli warismu? Ngomong. Ada sahabat yang menjawab, ya Rasul, kami tidak ngerti. Harta yang saya miliki ini apa? Harta saya sendiri atau harta ahli waris saya? Saya nggak ngerti ya Rasul. Tolong dijelaskan, apa perbedaannya harta milik sendiri dengan harta ahli waris ya Rasul? Langsung Rasul menjelaskan, hartamu sendiri cuman ada 3 kata Nabi. Hartamu sendiri cuma hanya ada 3. Apa yang kamu makan, lalu besok pagi disetor di kloset. Itu hartamu yang sendiri. Makanya Bapak kalau mau makan, jangan terlalu eman-eman. Mungkin masih bisa makan, nanti ada saatnya suatu saat gak bisa makan. Atau sudah mau makan, gak ada yang makan. Mau beli warung Padang kok eman. Mau beli soto Madura, kan masuk saja selama ada. Itu namanya, jangan medit terhadap di sini. Itu harta kita yang sendiri, yang kita makan, kata Rasul. Yang kedua, hartamu sendiri, apa yang kamu pakai. Kamu belikan baju, kamu belikan sarung, belikan celana, belikan kopiah, bikin rumah, belikan sepeda motor, belikan mobil, lalu hancur. Hancur nggak pakaian kalau dipakai? Mobil lama-lama hancur nggak? Rumah lama-lama hancur nggak? Itu hartamu. Akan habis ketika udah hancur. Satu tadi yang dimakan, yang kedua yang dipakai. Yang ketiga, ini harta yang hakiki. Saat temennya harta ya ini yang ketiganya. Apa itu? Apa yang kamu dahulukan, yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, itu untuk dirimu. Sudah ngenteni di akhirat. Kamu mati besok pagi siang kamu akan nikmati. Tidak akan dicuri maling, tidak akan dimakan api, tidak akan dirampok orang. Itu harta yang hakiki yang kamu sedekahkan. Pertanyaannya, banyak mana rezeki yang kita makan, yang kita belikan untuk kemewahan hidup di dunia, ketimbang rezeki yang kita kirim ke hadapan Allah. Ayo ngomong. Sedikit Pak, apa? Gitu kok mau masuk surga. Cara wong Surabaya kok nyimut. Pinggir-pinggir. Mau masuk Surabaya, hartanya lebih banyak yang dipakai untuk kepentingan urusan dunianya, urusan makannya, ketimbang akhiratnya. Rata-rata manusia itu kalau urusan kepentingan hidupnya di akhirat dicari uang yang paling jumlahnya sedikit. Betul apa tidak? Termasuk warga khilafah apa begitu apa tidak? Sopo, angkat tangan. Ini harta. Harta. Masuk surga itu syaratnya cuma 2 Bapak sekalian. Untuk meraih surganya Allah cuma 2 Bapaknya. Paskan cuma 2. Satu, beribadah dengan ibadah fisik. Ibadah fisik contohnya kayak sholat, puasa sebentar lagi nih, itu ibadah fisik. Ya. Berzikir, ibadah fisik. Baca Quran, ibadah fisik. Bersilaturahmi, itu ibadah fisik. Kalau itu kita lakukan, baru 50% harapannya kita bisa masuk surga. Selebihnya ada pada ibadatul maliyah, ibadah harta. Ibadah harta contohnya infak, sodako, zakat, wakaf, infak, sodako, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan seterusnya. Nah, ini nanti ada bagi-bagi hadiah ini. Hadiah itu Pak Idris berpahala enggak? Berpahala ya Mas Yul? Memberi hadiah. Berpahala. Ada keterangannya enggak di Quran dan hadis? Ada.
Ada ya? Memberi hadiah. Ada di Quran. Bermaksud gitu insya Allah. Di hadis adanya. Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi bunyinya kayak gini. Ya, bunyinya kayak gini. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal kata Nabi bagi setiap orang Islam bertolak belakang dengan saudaranya, tidak saling menyapa, tidak saling menegur, corojawane siwaan. Tidak halal lebih dari 3 hari. Nek rong dino, telung dino saya halal. Kalau 4 hari tidak halal, haram terus-terusan. Padahal itu banyak. Kadang-kadang saat duluran satu ayat satu enggak saling berterus apa. Itu berarti memutus silaturahmi. Haram itu, haram selamanya. Maka kalau tetap tidak akur, nanti amal-amal ibadahnya terkikis gara-gara memutus hubungan silaturahmi dan saudaranya. Oleh sebab itu kata Nabi, kalau kamu supaya silaturahmimu tetap terjalin terus, maka setiap kamu bertemu, ulurkan tanganmu. Ya, ulurkan tanganmu. Maksudnya apa? Ya, diiringi dengan kata-kata maaf mas, maaf pak. Kemarin sampai tak rasani, mohon maaf, saya ngerasani itu nggak sengaja. Ngerasani nggak sengaja apa sengaja? Lah, maaf. Ya. Mamin muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma taqaddama qabla may yatafarraq. Ya. Setiap orang Islam baik laki perempuan bertemu dengan saudaranya seperti forum ini, berjabat tangan, kemudian diiringi dengan kata-kata saling memaafkan, maka seluruh dosa-dosa yang terdahulu rontok semuanya, dosa-dosa gara-gara berjabat tangan. Maka kalau ketemu jangan sampai nggak jabat tangan. Tapi laki dengan perempuan tidak boleh, kecuali memang mahramnya ya. Jabat tangan pengudo ya. Terus ada lagi sambungannya hadis itu, tahadu ya, tasapahu ya sabul gillah. Hendaklah kalian sering-sering berjabat tangan, karena dengan berjabat tangan itu akan mempererat hubungan tali persaudaraanmu, akan menghapus dosa-dosamu. Kemudian tahadu tahabu, hendaklah kamu saling memberi hadiah di antara kamu. Dengan saling memberi hadiah akan melahirkan bertambah erat rasa kasih sayang. Sopo nggak seneng nek dikasih pak? Ya. Umpamanya nanti saya pulang sama Pak Wahab, saya dibelikan baju yang bagus. Diterima apa ditolak? Terima Pak. Umpamanya ambil puro nanti saya dikasih. Ini Pak, hadiah buat sampean pagi hari ini. Hari istimewa, hari silaturahmi. Ini baju koko, harganya sih nggak selalu mahal. Tapi bukan tapi yang penting kepeduliannya. Iya, terima. Iya, nggak mungkin saya tolak. Masa saya ngomong nggak butuh Pak Wahab? Oh sakit hatinya. Itu menolak pemberian orang, bukan dosa. Menolak pemberian orang itu lebih sakit rasanya daripada minta tidak dikasih. Paham? Dosa. Saya ulangi, menolak pemberian orang itu lebih sakit rasanya daripada minta tidak diberi. Kalau kita minta tidak diberi nggak seberapa sakit, tapi ketika diberi ditolak, saya nggak butuh, sakit hatinya. Maka ya walaupun sampai nggak senang kopi ya terima saja. Eto-eto diminum, menyenangkan orang, betul ya? Yang saya nggak suka pak. Kesenangannya sampai saya biasanya kopi susu, neng nggak ono. Ya. Menjamu tamu yang paling bagus itu kopi su, neng ono, neng nggak ono apa? Teh, nggak ono mana? Air putih. Kok sampai tidak? Orang berpikir yang pertama seharusnya kopi susu. Tidak bisa seharusnya, sebaiknya teh biasa. Tidak bisa sebaiknya saonoe air putih. Kok sampai tidak? Alhamdulillah yang punya gawe sekarang ini pesantren apa ini? Ya, kita diundang. Alhamdulillah dikasih apa ini? Apa ini Pak isinya, Pak? Nah, jangan minta-minta banyak yang enak-enak. Soalnya kemarin sumbangannya juga rata-rata 20, paling banyak 50. Tekon di panitianya ambilnya. Jangan nanti dirasani panitia. Walah, ini satu hari silaturahminya isinya baik kucur, baik air putih satu. Jangan kayak gitu. Itu ghibah itu. Nah, yang membuat silaturahmi sering terputus apa? Ayo. Apa? Yang paling sering membuat silaturahmi di antara kita ini pertama, renggang, jarang, lama-lama putus. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ini.
Ini yang pertama. Al-ghibatu. Apa ghibah itu? Ghibah artinya apa? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain ketika orangnya tidak ada. Dan andaikan ada pasti dia marah. Saya ulang ya. Ghibah itu membicarakan kejelekan kekurangan orang lain ketika orangnya tidak ada di sisi kita. Dan andaikan orangnya hadir itu ghibah. Biasanya orang jarang kalau di depannya itu nggak mau ya. Kalau tidak ada baru dirasani. Ghibah. Ini hukumnya haram. Gara-gara inilah umat Islam tidak bisa bersatu, tidak bisa berjamaah, tidak bisa taat, tidak bisa bersaudara. Terlalu sering ghibah di antara kita. Mohon maaf, yang paling banyak ghibah itu biasanya kaum ibu. Tapi mohon maaf, bukan sampean ibu-ibu, warga khilafah terusnya. Yang banyak begitu itu tonggoku itu. Ya, di sini insya Allah tidak. Tidak ketinggalan juga bapak-bapak, ada juga kadang-kadang. Pak, umpamanya sampean hadir ke suatu majelis, tiba-tiba di situ sak kelompok orang ngerasani. Sikap sampean bagaimana? Ikut nimbrung atau melarang karena itu larangan, atau sampean ditinggal? Mana yang sampean pilih? Kalau bisa melarang, kalau nggak bisa meninggalkan. Nggak berani melarang. Ya kalau bisa, Pak. Ya. Ini ada pilihannya. Ada sekelompok orang lagi ngerasani orang lain yang jelek-jelekkan orang lain. Kita tiba-tiba kita datang ke majelis itu. Yang bagus sikap kita itu ikut nimbrung, kita ingatkan orang lain itu karena itu perbuatan haram, atau kita tinggalkan. Yang paling bagus pahalanya yang paling banyak yang mana? Melarang. Tapi jarang dilakukan. Malah ikut nimbrung. Gitu. Nah itu orang kalau sudah dirasani tadinya baik, orang sering dirasani naik ketawa. Oh iki loh Pak Syafi'i kalau sering ngerasani aku, iya kan awas kan yo gitu itu ya. Nggak ada orang sering dirasani. Dan ini memutus silaturahmi. Surat 45 itu surat apa? Surat 49 itu surat apa? Al-Hujurat. Baca itu surat Al-Hujurat kalau ingin baik silaturahminya, baca sepenuhnya surat itu. Ayatnya nggak sampai 20 kok. Di situ penuh dengan adab-adab sopan satu cara kita bergaul. Wala tajassasu. Ini apa tajassus itu? Jangan mencari-cari kekurangan orang lain. Biasanya kita itu begitu. Masuk rumahnya bagus dirasani. Oh masuk rumahnya itu nggak kasih silaturahmi. Nih nanti anak jadi medit ikut silaturahmi, nanti lain kali jangan dipilih. Apa kemarin tuh enak-enakan aku nggak diundang kok ya? Lah dirasani. Lagi mula-mula dirasani, lama-lama tajassus dicari-cari kekurangannya, kesalahannya orang lain. Lalu nanti cari bolo. Ayo nanti nih pembelian ini Pak Imron jangan dipilih lagi. Oh nggak bagus itu masjid Pak Imron itu jangan dipilih. Oh gini akhirnya ini yang memutus silaturahmi. Senang mencari-cari kekurangan orang, kesalahan orang, sementara kesalahannya sendiri Maka kata Nabi, tuba liman syagalahu an uyubinas. Beruntung dan berbahagia orang-orang yang saking sibuknya mencari kelemahan dirinya sendiri sampai tidak punya waktu untuk mencari kekurangan dirinya orang lain. Tapi itu sedikit yang begitu. Yang banyak suka mencari-cari kekurangan Orang lain. Ya. Ada lagunya kok. Semut mati di seberang lautan, jelas kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata, tiada kelihatan. Keterlaluan. Kamu Iya barangkali. Itulah siapa manusia. Janganlah engkau suka membicarakan aib sesama. Koreksi dirimu, masih adakah kekurangan? Semut mati di seberang lautan, jelas kelihatan. Semut tidak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Artinya kalau kita mencari-cari kekurangan, kejelekan orang pintar kita, tapi kekurangan kita sendiri numpuk menggunung, malah ditutup. Itu paling jelek manusia kayak gitu. Besok nggak ada harapan masuk surga kalau nggak bertaubat dan minta maaf. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Tambah apa kurang? Kurang banget ini. Sampean enak duduk tuh aku saya. Ya terserah, Pak. Ya wis. Mumpun saya jarang ketemu ya Pak. Ini tanggal berapa sekarang? 24 Syakban. Februari. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini. Jadi
ini silaturahmi tahunan ini, khalifah menetapkan sebagai itu sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Begini, siapa orang yang masuk bulan suci Ramadan tapi masih punya kesalahan dengan orang lain, tidak minta maaf sampai masuk tanggal 1 Ramadan, itu ada hadis yang mengatakan puasanya tidak akan diterima. Mau puasanya tidak diterima? Bu, mau puasanya tidak diterima, Bu? Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi. Lalu malaikat Jibril berkata, Muhammad, aku akan berdoa, tolong sampean amini. Ada juga mengatakan Nabi Muhammad berdoa, Jibril yang amini. Bodoh itu, doanya malaikat Jibril sama Nabi Muhammad nggak mungkin akan ditolak. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi, terus ngomong, Muhammad tolong amini doa kami. Saya akan berdoa 3 perkara. Amini. Doanya begini. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang kedua orang tuanya masih hidup sampai masuk tanggal 1 Ramadan kok belum minta maaf. Jangan engkau terima puasanya orang begitu. Amin, kata Nabi Muhammad. Jibril berdoa, Nabi Muhammad ngamini. Kan main. Yang kedua, amin ya Muhammad doa kami, kata Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya pasangan suami istri, istri maupun suami, suami pun istri, sampai masuk tanggal 1 Ramadan kok belum minta maaf kepada istrinya, istri belum minta maaf kepada suaminya. Amin, kata Nabi. Masya Allah, luar biasa ini doanya, sakral ini. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, amin ya Muhammad, kami akan, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya termasuk ibadah-ibadah yang lain. Orang-orang Islam yang beribadah pada bulan suci Ramadan sampai masuk tanggal 1 Ramadan kok dia belum saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Padahal kita sering ngerasani, kadang-kadang sering memfitnah, sering mencari-cari kesalahan orang lain, kadang-kadang kita medit, kadang kita serakah, kadang-kadang kita sombong sama dia. Kok masuk Ramadan kok belum minta maaf? Khawatir puasanya tidak diterima. Karena bulan suci Ramadan itu sebelum terlebih dahulu kita harus mencucikan diri. Sucikan dirimu dosamu kepada orang tuamu. Sucikan dirimu dosamu kepada suami istri. Suami istri itu paling banyak kita saling bentak-bentak. Betul? Betul Pak? Dulu. Sebelum bikin apa ya? Ya. Makanya masa dulu nggak usah dicerita. Itu sudah lewat. Sekarang cerita masa kini aja ya. Ya Pak ya? Banyak Pak. Itu saya, tetangga saya itu rata-rata janda Pak. Tetangga saya di Surabaya janda. Kenapa kok rata-rata janda? Ternyata teliti demi teliti kebanyakan istri itu bentak suaminya. Makanya cepat mati. Makanya banyak yang jadi janda. Wahai ibu-ibu, kalau sampai ingin cepat jadi janda silakan bentak-bentak terus suaminya. Cepat mati suaminya nanti. Iya. Betul ini Pak. Kadang-kadang istri, bro, bikin kopi. Yalah kopi. Wih. Sampai yang namanya itu ya cuma 200.000 penjaluk kopi. Gak ono. Istri suaminya dibentak kayak suaminya. Pak, sarapan. Gak ono. Nah, sampai itu ya. Ya. Kadang-kadang suaminya sudah mau ke tempat meja, masih diceramai sama istrinya. Ingat, anakmu saya belum mangan, kau dintekno. Tahu gak? Iki senggarai suami cepat mati. Surabaya. Makanya jangan dulu ya. Emang suaminya. Hah? Yang dipacet gak ada. Gak ada bedanya. Berarti sama berarti ya. Nah, ini Bu. Ini seringkali terjadi tanpa kita sadari, maka khalifah kita memberikan suatu cara yang paling bagus setiap menjelang bulan suci Ramadan, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita pasangan suami istri, karena mereka ini orang paling berjasa dan pendekat kita. Hubungan kita dengan saudara sesama muslim, apalagi seiman dan seperjuangan. Jangan masuk bulan suci Ramadan sebelum bermaaf-maafan. Maka nanti salah satu intinya acara ini nanti kita saling bermaaf-maafan. Saling bermaaf-maafan, saling memberi hadiah, itu tadi dijelaskan dalam hadis. Tasafahu yasabul gilla an qulubikum. Hendaklah kalian sering-sering berjabat tangan. Dengan berjabat tangan, rasa dendam, rasa marah, rasa mangkel di hatimu akan dihilangkan oleh Allah. Tahabu. Hendaklah kalian sering-sering saling memberi hadiah. Dengan saling memberi hadiah di antara kita akan lahir rasa sayang. Betul.
merasa dihargai, merasa dicintai, merasa diakui, merasa diperhatikan. Kalau ini sudah terjadi, maka ukhuwah Islamiyah akan menjadi apa jadinya? Yang putus jadi ini silaturahmi. Yang putus jadi yang luka jadi terobati. Yang retak jadi kalau retak itu biasanya yang retak jadi yang jauh jadi dekat. Yang kikir jadi yang kikir jadi loman. Ya. Nah, itu dengan silaturahmi. Yang baik, yang rusak jadi baik. Banyak sekali. Tidak ada cara untuk memperbaiki keadaan umat Islam, ya. Tidak ada cara yang paling tepat dan paling bagus selain silaturahmi. Maka silaturahmi ini ditetapkan sebagai salah satu program kegiatannya Jamaah Khilafatul Muslimin, karena memang ini salah satu perintah Allah dan perintah Rasul. Sangat keras. Orang yang menyambung silaturahmi hukumnya wajib dan pasti banyak pahala dan keuntungannya. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahmi sangat dimurkai oleh Allah, pasti banyak mudarat dan bahayanya. Maka dengan bersilaturahmi, antara lain keuntungannya, kita akan seperti tawon. Saya cerita. Bu, ibu cerita sendiri, ibu di belakang itu loh. Ya itulah ibu lah, contohnya ibu tuh. Bu, saya akan menyampaikan berita tentang tawon. Tolong nanti tak tanya kalau selesai. Saya akan berbicara tentang tawon. Kaitannya dengan silaturahmi. Nabi bilang begini. Innal mu'mina kan nakhli. Sesungguhnya orang-orang beriman yang imannya benar, kata Nabi, perumpamannya seperti seekor tawon. Tawon itu lah coro Jawa. Coro Jawanya apa? Apa? Tawon. Bahasa Indonesianya apa? Lebah. Bahasa Qur'annya an-nakhl. Innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang beriman, imannya orang yang imannya benar, kan nakhli, seperti hidupnya seekor lebah atau tawon. Bagaimana lebah itu? In akalat thayyibatan. Lebah itu kalau mencari makanan selalu yang baik-baik. Enggak mau yang kotor-kotor lebah itu, selalu yang baik-baik. Betul? Oh, kalau ada bau busuk, manalah mau lebih selalu terbang dari dahan ke dahan yang satu, selalu mencari makanan yang baik. Nah, ini hebat, selektif. Wa iza wada'at, kalau mengeluarkan sesuatu, tawon itu yang baik-baik juga. Tidak hanya bermanfaat kepada dirinya sendiri, termasuk sangat memberi manfaat kepada manusia. Cenenge nopo, madu, itu tawon. Wa iza nazalat ala farji sartin, tawon itu kalau hinggap dari dahan yang satu ke dahan yang lain, enggak pernah merusak. Jadi tawon itu orang beriman nggak pernah merusak, dimanapun dia berada selalu berbuat baik, nggak pernah manas-manasin orang, memprovokasi orang supaya tengkar, itu nggak pernah. Itu orang beriman, nggak pernah merusak. Malah bunga jantan, bunga betina dikawinkan gara-gara tawon. Ya. Tetapi apabila sarangnya disentuh, nah ini tawon ini, kalau sarangnya sentuh, kalau ada 5.000 tawon di situ keluar semua, nyengat kita. Betapa hebat persatuannya tawon itu ya. Enggak pas, satu saudaranya diganggu, 1.000 orang yang akan keluar memerangi kita. Hebat gak? Hebat gak tawon ini? Tawon selektif mencari makanan. Jadi kalau sudah remang-remang yang subat, nggak mau apalagi yang haram. Tawon itu selalu berbuat baik, nggak pernah berbuat jelek. Tawon kalau mencari makan selalu yang baik, halalan thayyiban. Ya, yang pertama halal, yang kedua bukan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Itu motonya siapa? Yang punya moto 4 sehat 5 sempurna itu siapa yang punya moto itu? Hah? Bukan. Nabi kagak gitu motonya. Kalau motonya Nabi itu 1 halal. Nih saya ulang, ini yang seringnya. Konsep makanan 1 halal, koyok tawon itu mau. Yang kedua thayyib, yang ketiga itu baik. Halalan thayyiban mubarakan itu ya konsepnya. Tawon itu. Ada binatang yang persis sama dengan tawon besarnya. Di setiap hari itu di depannya Pak Wahab itu anakku. Cikgu cenderungnya apa itu? Laler. Laler, geloan laler itu. Ya, kalau cari makanan selalu tempat yang kotor-kotor, betul. Tikus mati, apa saja yang batang-batang itu pasti di situ. Mengeluarkan apa nanti batu gitu ya. Itu agaknya. Kotor-kotor. Terus kalau hinggap sama makanan orang membawa bahaya juga. Bisa timbul penyakit kolera atau
diare gara-gara laler. Jadi laler itu selalu mencari terbangnya di tempat-tempat yang lebih baik. Kalau mengeluarkan sesuatu membawakan racun, tidak pernah berbuat baik dan memberi manfaat kepada manusia. Itu laler. Makanya besok nek Amir Umul Qura teko, gak usah sampean bisa. Sofa iku tawon teko. So. Siapa ini Pak Wahab? Tawon teko, gak usah takut. Tawon. Ya. Sofa iki tawon tak ke Surabaya. Ya. Kalau ini malas ngaji, nggak pernah ngaji, medit kalau berimpak, senengnya ngerasani orang lain, mencari-cari kekurangan orang, sampai katakan, awas laler teko. Laler teko. Bisa? Ya kalau sudah pernah ngaji sudah tahu. Bu hati-hati bu, laler teko. Hati-hati. Nek tawon teko gak usah ragu-ragu. Ini artinya apa? Allah memberikan perumpamaan, maka di Al-Quran itu ada satu surat namanya surat An-Nahl. Surat keberapa? Yuk. Surat An-Nahl itu surat keberapa? Surat 16. Di mana Allah berbicara tentang manfaat tawon dan kegunaannya? Di surat An-Nahl itu. Bisa? Mau jadi tawon apa mau jadi laler? Jadi tawon. Kalau mau jadi tawon caranya bagaimana? Balik mana? Kalau ingin menjadi tawon caranya bagaimana? Pererat silaturahmi, perkuat ukhuwah, perkokoh jamaah, perkuat ketaatan, peduli dengan umat dan orang lain, peduli dengan diri sendiri, dengan umat juga. Ya, karena orang Islam itu caranya ini, yang terakhir ini, saya terakhir, tidak sampai jam 12. Ya. Kalau ingin ukhuwah kita ini terus berjalan, pertama Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, dicatat nanti biar gak lupa. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada berwarna kulit, ada kulitnya ireng, ada kulitnya putih, ada hidungnya mancung, ada hidungnya pesek. Ya, ada rambutnya keriting, ada yang lurus, warna kulitnya macam-macam. Tujuannya apa itu Allah menciptakan manusia beraneka ragam, berbagai macam suku dan negara. Di situ dikatakan dalam itu lita'arafu, agar kita saling mengenal. Maka kalau kita tidak saling mengenal, kita jarang bersilaturahmi, jarang bertemu, pasti akan timbul persoalan. Supaya tidak banyak timbul persoalan, maka kuncinya salah satunya harus sering berta'aruf. Ta'aruf. Adakan acara pengajian, walimahan, nyunat anak, nyunat istri, astagfirullah. Kok istri mau disunat? Nyunat anak. Kalau perempuan disunat gak? Hukumnya menyunat perempuan apa? Nah, yang wajib laki-laki, kalau perempuan ada yang mengatakan cuman sunat saja ya. Yang wajib. Di sunat, acara walimatul aqiqah, walimatul apalagi walimatul hamal, walimah, pokoknya walimahan itu. Itu supaya kita apa? Sering bertemu. Dengan sering bertemu kita akan kuat persaudaraan, akan kuat tali ikatan keimanan dan jamaah kita. Yang kedua, caranya bagaimana? Kita harus sering apa Pak Sapi? Selanjutnya ada namanya takaful. Apa takaful ini? Enggak, bukan bantu-membantu. Takaful apa Pak artinya? Orang beriman di ini harus kita takaful. Takaful itu begini. Bebanmu, iya bebanku. Beratmu, iya beratmu. Sakitmu, sakitku. Maluku di Ambon ya. Malumu. Bebanmu banyak. Orang Islam harus begitu. Jadi silaturahmi yang benar itu adalah sambung rasa, sambung pikiran, sambung bahasa. Saya ulangi, ini makna silaturahmi kalau diindonesiakan. Sambung rasa, sambung pikiran, sambung bahasa. Karena orang beriman pasti pikirannya selalu sama. Sampai sakit pasti aku sakit. Sampai menderita pasti aku menderita. Betul?
Ya, sampean nggak enak pasti kan orang beriman. Kalau ada orang beriman saudaranya dibiarkan kayak gitu, nggak beriman itu ngaku-ngaku toh. Ya makanya sambung rasa, sambung pikiran, sambung bahasa itu mestinya harus tahu. Itu namanya takapul. Atau dalam bahasa lain orang-orang beriman itu senasib sepenanggungan. Kalau sudah seperti ini, insya Allah ukhuwah kita nanti akan menjadi insya Allah baik. Yang ketiga, ya jadi ada 6 T. Tadi pertama ta'aruf atau tafahum, yang kedua takapul, yang ketiga ta'awun. Apa ta'awun? Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian orang-orang beriman, apalagi sampean warga khilafatul muslimin dengan saudaramu. Tolong menolong di dalam berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali coba tolong menolong di dalam berbuat dosa dan perbuatan maksiat. Nah itu kita pakai. Tolong menolong, tanasur. Yang keempat ada namanya tabayun. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang beriman, kalau ada seseorang datang kepadamu membawa berita, uji beritanya itu, berita bohong apa berita benar, hoak atau cerita-cerita biasa, uji, jangan langsung ditanggapi. Kalau kamu langsung menelan mentah-mentah, kamu nanti akan menyesal. Maka supaya tidak keliru ada namanya tabayun. Tabayun itu di cross check. Ya, di cross check. Ibarat beduk itu, sampai nabu beduk itu kan di sebelahnya ada kulit, di sini ada kulit. Ditabu dua-duanya biar nyaring mana sebelah kanan apa sebelah kiri. Kalau yang ditabu cuma sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak kerumu. Begitu kita. Kalau ada masalah di antara kita, jangan dibiarkan berlalu-lalu. Mas'ulul ummahnya harus tampil. Oh, kok masalahnya? Walah, cuma masalah cili aja sampai kok arek cili itu ya. Balik, salaman. Ayo aku begitu. Tabayun, diakurkan. Nah, lalu yang berikutnya ada namanya tawasau. Tawasau. Ada 3 tawasau. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamati. Kalau ada di antara kita yang salah jalan, keliru atau salah paham, jangan diperdebatkannya. Cepat-cepat di antara kita beri ingat. Kalau memang salah kita minta maaf. Sebaliknya kalau kita salah harus ngakui kesalahan. Maka di sini fungsinya watawasau. Saling mengingatkan. Orang yang suka mengingatkan itu termasuk manusia-manusia yang beruntung. Tidak akan rugi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia akan rugi kata Allah. Kecuali salah satu di antaranya watawasau bil haqqi watawasau. Orang yang suka saling berpesan, saling mengingatkan, saling membenarkan di dalam berbuat kebenaran, berbuat sabar dan berbuat kasih sayang di antara kita. Termasuk orang-orang yang tidak akan merugi hidupnya dunia akhirat. Lalu yang terakhir, kalau ada masalah-masalah yang dianggap penting, jangan masuk rumahnya memutuskan sendiri, jangan umur purawanya memutuskan sendiri, jangan alim wilayahnya memutuskan sendiri. Al-Quran mengajari kita dan itu sudah ditetapkan sebagai program oleh pemerintah kita. Ada yang namanya tasyawur. Apa tasyawur ini? Tasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 1:9. Ya, kalau ada hal-hal yang kamu anggap penting ataupun masalah penting daripada timbul masalah, jangan sungkan-sungkan musyawarah, berdialog, berdiskusi, jadi yang sebenarnya terbaik. Jangan putuskan sendiri, memutuskan sendiri misalnya sendiri timbul masalah. Jadi kalau ingin silaturahmi terwujud, terutama warga silaturahmi muslim nanti. Apa tadi? Yang pertama, ta'aruf, harus sering bertemu. Seperti saya sama Pak Syafi ini, orang tahu juga sejak kopi, proses mudah-mudahan dalam silaturahmi harus sering ta'aruf. Sering ta'aruf, jangan ta'aruf pasti timbul masalah. Jarang bertemu pasti timbul masalah. Satu intinya kalau ingin silaturahmi menjadi kok harus sering ta'aruf. Ta'aruf itu otomatis sudah tergantung mana silaturahmi dan tidak mungkin orang ta'aruf tidak ada sambung pikirannya kan. Yang kedua harus apa tadi? Yang kedua takapul. Kita harus merasa yang kita bahwa ini dulurku, ini saudaraku, ini sahabatku, ini tonggoku, ini keluargaku, itu.
Kalau bukan di antara kita saling menolong, siapa lagi? Betul. Betul. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan kita, Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Di mana lagi? kalau bukan di kalangan kaum muslimin, Di mana lagi? aku senasib kepenangan, bebanmu, bebanku, deritamu, deritaku, sakitmu, sakitku, malumu, malumu, malumu. Namanya takabur. Yang ketiga, kalau ada di antara kita salah informasi, salah mendengarkan diri dan belum jelas, cepat-cepat. Yang keempat, tabayun. Apa tabayun tadi? Klarifikasi, proses. Saya benar mau si A apa si B itu kan tidak ya. Tabayun namanya kata-kata. Sudah diperintahkan. Yang kelima, yang kelima tadi apa? Tawasau, saling sering memberi masukan, saling memberi nasihat, saling membenarkan, saling mengajak di dalam Islam. Lalu yang terakhir tasawuf, keenam. Apa tasawuf tadi? Tasawuf. Jadi bertasawuf. Misalnya ambil ukurannya ingin nambahin istri, ingin kawin lagi. Sabar. Yang sering jadi masalah itu kawin sendiri dan kesedihan diberitahu itu juga menjadi masalah. Begitu juga masuk rumahnya siapa yang ingin nambahin istri 1, 2, 3 sampai 4. Tasawuf. Sampai sudah belum. Sudah punya. Baru 1 apa sudah 2? Nggak kepingin lagi. Caranya kalau kepingin lagi nggak ada masalah belum dalam hati. Tasawuf. Sabar. Lihat. Saya melihat dengan sampai di berbagai. Satu tahun makan melahirkan, hampir kayak mati. Satu tahun melahirkan, kan benar itu. Daripada sampai orang-orang sampai lucu sampai dari dapur sumur kasur itu habis 30 km itu pakai orang. Kerjanya gitu. Dapur sumur kasur dapur sumur berat sampai yang enak. Sampai sama sama istrinya. Dia supaya sampai tak kotor. Nama kalau saya tambah sampai kalian berbagi. Enggak. Rata-rata istri itu mau kok. Iya Bu ya. Rata-rata istri itu mau kalau dimadu. Betul. Mau contohnya banyak yang mungkin mau. Yang tidak mau itu kalau sudah jadi istri. Rata-rata wanita itu mau dimadu. Yang tidak mau adalah wanita yang sudah jadi istri. Tapi kalau kita musyawarah baik musyawarahnya insya Allah baik satu mesti bisa. Ada baik saja. Gak kepengen pacar. Oke. Dan cukup. Sebelum itu tuh mungkin ada yang mau bertanya silakan. Saya 1 jam berbicara. Siapa yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita kembali tanya lagi. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Anda pernah usulkan di kenapa itu tidak diintegrasikan dengan Khilafah itu kan negara. Jadi sejarah membuktikan yang namanya khalifah itu nggak boleh 2. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada 2 khalifah sebelumnya 1. Itu batas jalannya. Adapun nanti di bawah itu misalnya di tingkat internasional khalifah. Nanti di setiap negara itu namanya perwakilan. Di barat kita ini khalifahnya 1. Nanti pembantu-bantunya ada masih rumah beberapa lagi. Jadi kalau khalifah 2 itu nggak pernah ada sejarah jadi 2 khalifah. Kalau 2 khalifah ini nanti kacau. Sama negara presidennya 2 kacau nggak? Jadi itu Pak nama nah yang menyebutkan itu jangan dibatasi. Rasulullah nggak pernah khilafah itu berlaku di Indonesia. Kalau dibatasi Indonesia tidak dia orang Malaysia nggak ada.
Memang harus juga gitu. Jangan kenapa pun muslimin di Indonesia jangan. Kalau begitu, kalau saya bagi apa? Karena tidak itu di bawah apa muslimin. Nah itu ada. Ada kok. Disebutkan sini. Ada pusat kantornya itu di Bandar. Oh, justru di Malaysia. Ya, lapor ke Lampung. Jadi sampai di Munasir di Batu Pura nanti. Kapan juga nanti. Antara jalan sampai rezeki lancar tadi. Beberapa trainer jadikan anak yang soleh. Surabaya, tapi aslinya itu sudah mati. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi ini harus. Kalau saya akan bertanya gini. Kenapa silaturahmi selama ini kok kurang lancar? Apa sebabnya? Saya akan berikan bocorannya. Sampai setuju atau tidak? Kenapa silaturahmi terutama kita warga Jawa Muslim akhir-akhir ini kurang lancar? Satu, penyebabnya tadi dari awal kita kurang iman. Kurang iman. Kalau kita kurang silaturahmi, berarti imannya kuat. Karena iman yang kuat itu pasti sedang silaturahmi. Oke. Yang kedua, karena kesibukan terbatas dan waktu sedikit. Bisa diterima? Silaturahmi jarang terjadi karena kita ini banyak kesibukan, waktu tidak betul. Betul. Ya ini akan dibocoran. Yang ketiga, silaturahmi jarang terjadi karena motivasi dan iman kita agak kendor. Kali lagi, motivasinya kurang. Yang ketiga, banyak orang tidak mau silaturahmi dan cenderung putus silaturahmi karena rasa malu dan canggung. Kalau dulu menyampaikan sesuatu itu ada rasa bukan canggung ini. Yang ketiga, yang sering menjadikan terjadinya putus silaturahmi di antara kita tadi karena kita sering saling menggunjingkan. Ini ya, suka saling menggunjing suka saling mencari-cari kesalahan, bahkan seringkali terjadi konflik pribadi. Ya. Karena mangkel sama masuk rumahnya, mangkel sama ukurannya diundang mogok, gak mau bicara. Hati-hati kalau ada orang seperti ini termasuk salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Dijelaskan. Yang pertama, karena waktu itu sudah begitu paten, tidak ada kesempatan dia kurang kesempatan apa tidak ada kesempatan? Karena balik lagi, yang ngatur waktu itu waktu yang ngatur kita apa kita yang ngatur waktu? Ayo. Ya. Nah, mengapa kau mengatakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan? Kalau yang ngatur ya kita. Jadi satu saja kuncinya. Yang kedua, kalau iman kuat, motivasi kuat pasti silaturahmi terus berjalan. Kalau iman kuat, motivasi kuat pasti tidak akan terjadi silaturahmi itu silaturahmi. Ini aja saja. Bersilaturahmi hukumnya wajib, memutus silaturahmi hukumnya haram. Orang yang memutus silaturahmi tidak sampai bayang sampai mati tidak bisa masuk surga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Allah tiga kalimat Allah Rahman Rahim itu sampai semua Quran semua surat kecuali air atau ya kalau ini semua maka sekarang berarti ilmunya lengkap. Allah memulai setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Ada 114 surat kecuali surat At-Taubah. Semuanya pakai Bismillah. Ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman di surat Al-Fatihah itu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksudnya? Kalau sifat Rahman kasih sayang, silaturahmi, saling mencintai, saling menghargai, saling mengakui, kita jadikan nomor satu. Yakinan pasti tidak ada masalah yang buat yang akan selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Terima kasih atas segala kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan umur kita panjang. Di bulan Ramadan tinggal 1 minggu lagi. Mudah-mudahan kita sehat. Jangan ada yang sakit dan rohani. Kami yakin bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh rahmat. Pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni. Manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Jangan bolong tarawihnya, jangan bolong puasanya, jangan bolong tadarusnya, jangan bolong sedakohnya, jangan bolong baca Qur'annya. Kalau ada orang berpuasa tidak hatam Al-Quran sampai 30 juz, itu berarti gagal memperoleh keutamaan. Ada orang berpuasa sholat tarawihnya tidak lengkap, gagal. Ada orang berpuasa zikirnya, sedekahnya kurang, gagal. Maka mari bulan suci Ramadan yang sudah dianggap itu, ingat, jangan dusta, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan berkata-kata kotor, jangan misu, jangan menjelek-jelekan orang, jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena itu semua akan merusak ibadah puasa kita. Bisa? Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian. Saya baca lagi. Ibu-ibu, tundukkan kepala, jangan ada yang ngomong. Tundukkan kepala, sambungkan rasa, pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa agar segala hal-hal yang menjadi kesulitan kita selama ini Allah memberikan kemudahan. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, yang punya utang kemudahan segera melunasi utangnya, yang masih ada masalah dengan suami istri orang tuanya segera minta maaf, yang ada masalah dengan tetangganya segera saling menyelesaikan demi kesempurnaan dan kelengkapan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan nanti di dalam bulan suci Ramadan. Kita awali doa ini bersama-sama dengan membaca Al-Quran ala hadhihi niyya wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini kami berada di tempat ini di dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah untuk kami senantiasa menyambung silaturahmi, menyambung rasa persaudaraan di antara kami Allah. Karena hanya dengan demikian mempererat persaudaraan ini, insya Allah seluruh apa yang kami katakan akan menjadi berikut. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha menerima taubat, Engkau yang Maha menerima segala amal-amal ibadah Allah. Bimbing kami Allah di dalam melaksanakan semua aturan-Mu, baik perintah-perintah maupun larangan-larangan. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari akan segala kekurangan kami ya Allah. Banyak perintah-perintah yang kami abaikan ya Allah. Tidak sedikit larangan-larangan yang kami langgar ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dan memaafkan akan dosa dan kesalahan kami, tentu kami termasuk hamba-hamba yang celaka dan merugi. Karenanya ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni bapak ibu guru yang pernah mendidik dan mengajar kami ya Allah. Ampuni dosa segala kakek nenek buyut yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa semua orang-orang yang beriman dimanapun dia berada. Ya Allah ya Tuhan kami, bulan suci Ramadan sudah sesaat lagi akan berbuka dengan kami. Maka kami mengucapkan senantiasa marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang ke bulan suci Ramadan, bulan yang kami rindukan, karena kami yakin itu membawa berkah, membawa rahmat dan membawa ampunan. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan ini ya Allah. Jangan menjadikan kami orang-orang yang mendapat penyakit, yang mendapat gangguan, yang mendapat rintangan dan halangan sehingga ibadah kami kepada Ramadan terganggu. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan melalui silaturahmi pada siang hari ini, kurniakan kepada kami Allah rezeki yang halal, rezeki yang baik, kurniakan pula kepada kami keturunan yang soleh dan soleha ya Allah, yang senantiasa berbakti dan mendoakan sepeninggal kami nanti ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara silaturahmi pada siang hari ini membawa keberkahan, membawa karunia, membawa rahmat. Jadikan acara seperti ini senantiasa
menjadi acara yang bisa kami istiqomah di dalam melaksanakannya, karena banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalamnya. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan beban kepada kami yang sekiranya kami tidak sanggup untuk memikulnya. Jangan Kau berikan ujian kepada kami yang kami tidak akan sabar di dalam menghadapinya. Hilangkan semua malapetaka, rintangan dan dorongan serta gangguan, baik gangguan bencana alam maupun gangguan orang-orang kafir yang senantiasa ingin merusak kehidupan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih sekali lagi. Selamat jalan pulang pergi nanti sampai pada tujuan. Selamat memasuki ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap beriman kuat dan takwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami haturkan syukur jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Hayy yang telah berkesempatan untuk mengisi materi pada acara silaturahmi tahunan Umroh Surabaya. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa menjadi menguat silaturahim di antara kita, memperkuat ukhuwah kita semua supaya silaturahim tersebut tidak terputus. Selanjutnya, mari kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu ramah tamah dengan pembagian kado atau hadiah dari masing-masing peserta dari ikhwan maupun akhwat. Untuk yang akhwat, kami persilakan kepada koordinator muslimat untuk menjalankan pembagian hadiahnya sesuai sistemnya. Ya, untuk yang ikhwan dipersilakan untuk duduk membuat halakoh lingkaran. Bagi yang belum dapat, yang bersabar, karena insya Allah yang memberi hadiah juga mendapat pahala, yang dapat juga هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر هبت
نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجا الشعر فأجرى قلمي شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجا الشعر فأجرى قلمي هيا يا إخواني هيا ننثر ورد الفل سويا هيا يا إخواني هيا ننثر ورد الفل سويا فوق الضيف اليوم سلاما حي الله الضيف وبيا حي الله الضيف وبيا حي الله الضيف وبيا هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار